Allah Bapa kami, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing kami. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini pernah dikutip oleh Tuhan Yesus secara khusus di Matius 12 ayatnya yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tetapi kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam teks kita ini kita diperlihatkan tentang kasih setia dan juga korban sembelihan. Ada korban-korban bakaran disebutkan. Mungkin kita bertanya dalam hati, bukankah korban sembelihan dan korban-korban bakaran juga merupakan bagian dari firman Tuhan? Tapi pada bagian ini secara tegas, penulis Hosea menyatakan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Di mana letak persoalannya? Kenapa kasih setia dan bukan korban sembelihan? Disinilah kita perlu merenungkan kembali bahwa sering sekali ketika kita bicara soal korban sembelihan, korban-korban bakaran, itu artinya sebuah tindakan yang kita lakukan ketika kita menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan akan dosa kita. Jadi artinya kalau kita fokus hanya kepada korban sembelihan, korban-korban bakaran, maka rasanya tidak ada tanggung jawab kita untuk hidup yang lebih baik. Karena dalam pemikiran kita, kalaupun saya berdosa, saya tinggal melakukan korban sembelihan, melakukan korban-korban bakaran. Oleh karena itu, dalam Hosea 6 ayat 6 ini, Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel bahwa pertobatan yang pura-pura itu tidak ada gunanya. Karena yang mau Tuhan minta dari mereka dan Tuhan minta dari kita, bahwa kasih setia dan pengenalan akan Allah. Itu yang terpenting. Dengan adanya kasih setia yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada Allah, dan kita memiliki pengenalan akan Allah yang semakin hari semakin mendalam, semakin hari semakin besar, maka itu yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadi bukan fokus kepada dosanya dan korban sembelihannya, tapi fokus kepada kebaikan apa, kasih apa, kebenaran apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ayat ini adalah bagian penting untuk mengenal bagaimana pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan, maka itu yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Memang pertumbuhan iman harus dibarengi dengan pertobatan. Tapi dalam kerangka Hosea 6 ayat 6 ini, Tuhan mau katakan pertobatan yang seperti apa yang kita perlihatkan. Apakah pertobatan yang pura-pura? Atau memang kita bertobat, berangkat dari hati kita, penyesalan akan segala dosa kita, dan memohon Tuhan kembali menguatkan kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan meminta kesungguhan dari kita, bukan kepura-puraan. Kita mungkin bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, talar dohaganu, terlihat semua apa yang dalam hatimu dan apa yang kamu perbuat. Jadi terpujilah Tuhan, dan biarlah kita semakin hari memiliki pengenalan yang lebih baik lagi akan Allah. Dan lewat kasih Allah, lewat pemeliharaan Allah,
lewat sapaan Tuhan bagi kita, itu juga menjadi bagian dari proses pengenalan kita akan Tuhan. Jadi selamat berproses untuk mengenal Allah lebih dalam lagi hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh memperlihatkan kasih setia kami. Kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui hal-hal yang boleh terjadi di sekitar kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami, walaupun dalam keadaan terberat sekalipun. Kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Inilah kami Bapa dalam segala keterbatasan kami. Terimalah kami dan biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus yang dari Tuhan untuk semakin baik, semakin berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.